Bisa dong, dibuat dari bahan yang rusak atau kotor. Pembuat dan menyimpan tidak bersih, tidak benar dan tidak bersih. Dijual tidak bersih. Bisa jadi orang menjualnya batuk di bahan tersebut ataupun ya bisa batuk, orangnya ada batuk apa? Ulangnya penyakit ada lagi. Apabila satu berada di lingkungan bersih, nomor dua melawan dan peralatan bersih, nomor tiga pangan yang dijual disimpan atau dikemas dalam tempat tertentu, yang keempat pekerjaannya sehat dan bersih. Jadi kita bisa lihat gambar di sana, isi piringku. Kita juga harus memakan makanan seperti buah-buahan, lauk-lauk, makanan pokok, dan sayuran. Di situ ada makanan pokok sumber karbohidrat. Contohnya seperti singkong, bawang merah, beras, ubi, biji gandum, dan lain-lainnya. Dan di sana ada lauk yang sumber protein. Ada dua, protein hewani dan protein nabati. Maka protein hewani ada daging sapi, telur, daging. Dan ada protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Siapa yang di sini makan sayuran? Oke. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Contohnya ada melon, selada air, lada siam, tomat, wortel, kol, dan lain-lainnya. Kita juga harus memakan buah-buahan karena buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin A, B, C, B1, B6, dan C. Kita juga harus minum air putih minimal berapa kali? 18 minimal sehari. Oke, jadi ada yang tahu nggak tujuan kita beribadah di sini? Nah, tujuan kita di sini itu untuk menjelaskan pertolongan pertama gawat darurat pingsan. Nah, sebelumnya saja kita bawa ke tempat yang teduh atau UKS. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus ketahui dia benar pingsan atau tidak dengan cara dijubit tangannya. Kayak gini. Terus kalau dia ada reaksi, berarti dibohongkan pingsannya. Terus cara yang kedua, dua jari dikibaskan di atas mata. Kalau dia berkedip, dia bohongkan juga. Nah, ini kan sudah beneran pingsan. Nah, terus kalau sudah beneran pingsan, apa tuh yang harus kita lakukan? Caranya kita beri wangi-wangian seperti minyak air putih, parfum, dan lain sebagainya. Ini ya, di sini kakak sudah ada minyak air putih. Dioleskan ke tangan seperti ini. Itu ya. Terus kasih wangi-wangian di atas pasirnya. Nah, kalau sudah ada reaksi dari pasien, kita sudah tambahkan minyak lagi. Nah, jika belum ada reaksi, kita bisa melakukan pelonggaran di sabuk. Kalau kulit yang dimasukkan bisa dikeluarin ya. Terus dibuka beberapa kancingnya untuk mendapatkan oksigen yang lebih leluasa. Setelah dilonggarin semuanya, itu kakinya diangkat 30 cm
dari tanah atau segini garis. Ya, seginilah. Wajah dikira-kira selama 10 menit ya. Misalkan ini udah 10 menit, tapi kalau tidak ada reaksi, kita ulangi lagi 2 kali ya. Sama juga 30 cm sama 10 menit. Misalkan ini 10 menit. Tapi kalau udah banget ya sudah. Kalau yang kedua atau belum ada reaksi, kita bisa melakukan pijat jantung atau aku jantung. Nah, caranya mengaitkan kedua tangan seperti ini, lalu taruh di atas payudara atau dada seperti ini ya. Lalu lakukan tekanan atau pijat selama 30 kali. Nah, sambil melakukan pergerakan pijat jantung, kita bisa menelpon guru ataupun anggota lain jika belum ada reaksi dari pasien. Ini ya, katakan dulu. Halo Bu Evi, di sini ada yang bisa nih Bu. Bisa tolong puskesmas atau klinik terdekat ya. Nah, sambil menunggu Bu Evi datang, kita bisa lakukan pijat jantung lagi selama 30 kali jika pasien belum sadar. Seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah melakukannya, pasti Bu Evi sudah datang kan? Nah, apa tuh yang harus kita lakukan kalau Bu Evi sudah datang Kak? Kalau misalkan Bu Evi kan sudah datang, kita tolong Bu Evi untuk membawa ke puskesmas terdekat agar ditindak lebih lanjut sama dokter, perawat, atau pihak-pihak lain yang berwenang tentang medis ya. Nah, sebelum mengakhiri penjelasan gawat darurat pemirsa, izinkan kakak memberi beberapa pertanyaan untuk adik-adik ya. Nah, tadi ada masih ingat ya berapa kali pijat jantungnya? Ayo yang bisa maju, yang bisa maju ke depan. Maju ke depan. Tentang gawat darurat dalam hal ini. Sebelum kakak menjelaskan, izinkan kakak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Febri Solena, dan rekan saya mimisan manusia. Ada yang tahu mimisan itu apa? Maju. Ada yang tahu mimisan itu apa? Maju. Siapa? Ya. Ya. Terus ada yang tahu penyebab mimisan itu apa? Apa? Kecil. Apa? Ya. Terus apa lagi? Cuaca panas. Ya betul. Langkah pertama dalam gawat darurat dalam mimisan yaitu tidak boleh panik dan menyingkirkan pasien ke tempat yang teduh. Posisi pasien tidak boleh duduk atau berbaring karena bisa menyebabkan saluran darah kembali ke otak. Langkah pertama yaitu mengelap darah yang ada di hidung dan memencet hidung selama 1-2 menit. Jika sudah, bisa dilap lagi. Kalau darahnya masih terlalu banyak, kita bisa mengulangi memencet hidung selama 1-2 menit. Setelah dipencet, dilap lagi. Jika masih ada darah, kita bisa mengompresnya dengan air apa? Ada yang tahu air apa? Salah, air panas. Ya semua sih. Ya. Dikompres selama 1-2 menit. Lalu ada cara dengan tradisional yaitu dengan memakai daun sirih.
lalu dimasukkan ke hidung, sama seperti kompresor, yaitu 1 sampai 2 menit. Sudah. Habis itu kita cek lagi darahnya ada apa tidak. Jika sudah tidak ada darah, berarti cara gawat darurat dalam pengisian berhasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan saya akan menjelaskan pertolongan utama gawat darurat dalam hal tersedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jabur Zara Irawan dan rekan saya. Dan kami kali ini akan menjelaskan pertolongan pertama tentang tersedak. Jadi ada beberapa langkah yang tidak boleh dilakukan pada saat tersedak, yaitu tidak boleh panik dan tidak boleh meminum air. Ada yang tahu kenapa pada saat tersedak tidak boleh minum air? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa tidak boleh minum air pada saat tersedak? Karena benda yang ada di tenggorokan itu bisa semakin masuk ke dalam lubang pernafasan. Yang kedua, ada cara untuk mengeluarkan benda dalam tenggorokan tersebut, yaitu memukul punggung bagian belakang sampai 3 kali. Apabila benda di tenggorokan belum keluar, dilanjut dengan cara kedua, yaitu memeluk dari belakang, lalu tangan mengepal, lalu mendorong ke atas sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-1, kita tidak boleh panik. Yang kedua, bawalah ke tempat yang teduh seperti UKS. Yang ketiga, kita tidak boleh meluruskan tangan. Yang keempat, bukalah aksesoris tangan seperti gelang dan taujar. Yang kelima, perbanlah tangan pakai perban. Batin dua lagi. Aman putar itu. Orang pasti bisa bertangga ini. Keenam, panggil guru atau klinik terdekat. Kami punya pertanyaan yang bisa jawab, kita kasih pesan. Yang ke-1, bagian tubuh apa yang bisa patah tulang? Hidup. Yang ke
melanjutkan nafas tersebut. Nah, setelah itu jika pernapasan berhenti stabil atau tidak sesak, itu berarti sembuh. Nah, jika perlawanan itu semakin parah, kita wajib memanggil guru untuk dibawa ke klinik terdekat supaya mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum itu kita ada pertanyaan nih. Air apa yang diminum saat sesak nafas? Ini dulu. Bukan. Air putih hangat. Ya. Nah, yang kedua, jika sesak nafas semakin parah, kita pasiennya dibawa kemana? Dan dia Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh panik? jangan keras. 13. Ya.